fal yukrim dhaifahu, pertama dia muliakan tamu. Kemudian dia muliakan pula tetangganya. Kemudian falyakul khaira aw liyasmut. Hanya yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa yang baik-baik, aw liyasmut, pilihan kedua, diam dia. Ini siapa yang bagus imannya, yang jujur, yang benar imannya di sisi Allah, adalah dia yang ketika dia memiliki tetangga juga dia muliakan. Dan kalau dia ingin berbicara, sudah dia pastikan itu pembicaraan yang baik-baik. Kalau tidak bisa yang baik-baik, kata Rasul tadi, diam. Jangan dimulai sekaligus bermajlis ilmu ini semata-mata memang ingin kiranya Allah terima iman kita. Maka perhatikan hadis Nabi tadi. Ada tamu muliakan, ada tetangga muliakan juga. Dan tidak mungkin kita yang di sini tidak bertetangga, Pak, ya. Tidak ada, Pak, ya, yang ke sini turun gunung, ya, di gunung dia sendirian, begitu ya. Bahkan mungkin hewan kera, ya, monyet, kan begitu, enggak, Pak, ya. Allah dalam ayatnya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, oleh para ulama dalam asar-asar mereka memerintahkan kita untuk bersikap memuliakan tetangga ini. Ini kalau imannya mau diterima Allah. Karena tidak satupun orang tadi, terlepas dari bagaimana kita bertetangga hanya ingin mendapatkan manfaat tetangga kita yang baik dengan kita, sedangkan kita tidak memberikan. Kita ingin dimuliakan oleh tetangga, tapi kita tidak memuliakan tetangga. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang ideal adalah bagaimana bekerja sama untuk kemudian, ya, bisa terlaksananya ibadah ilmu, saling bekerja sama antara tetangga dalam kebaikan. Ini dicontohkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar cerita, Bapak Ibu, dia punya tetangga, dia katakan kepada tetangganya, "Wahai fulan, tetanggaku, hari ini saya tidak bisa ikut majelis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Anda bisa ikut majelis dengan Rasul. Nanti ketika saya pulang, tolong sampaikan saya apa yang Anda dengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada gilirannya ketika Anda tidak di rumah, Anda pergi jauh keluar kota, saya hadir di sini bisa bertemu. Maka insya Allah pun demikian, aku akan hafalkan itu hadis. Ketika engkau pulang, ku sampaikanlah hadis yang aku dengarkan itu." Masya Allah. Bertetangga, saling bantu-membantu dalam hal kebaikan. Ya, Bapak ada gitu, Pak? Tak sempat pulang. Nanti kalau dengar Bapak apa inti kajiannya, sampaikan ke saya. Ya, jawab Bapak gimana? Kalau menurut Umar tadi, udah tengok aja di Facebook adanya itu. Ya kalau bisa mirip-mirip Umar, ya dia hafal itu hadisnya. Dan memang alhamdulillah tetangganya Umar juga salih. Akhirnya juga demikian menyepakati, iya wahai Umar, siap. Nanti kalau giliran saya yang datang, saya yang bermajlis sama Rasul, saya hafalkan itu hadis, engkau tidak hadir, akan aku sampaikan. Kenapa? Merasa rugi ikhwah kita yang ada di sini dengan Bandar Masilam mengaji ini, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi. Allah mudahkan urusan dariah yang bisa kita petik nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mari sama-sama kita dukung dakwah mulia. Maka menjadi seorang tetangga, ketika ingin dimuliakan oleh tetangganya, ingin dia memiliki tetangga yang saleh, salehkan dulu diri sendiri. Jadilah diri sendiri menjadi tetangga yang baik, nanti Allah berikan tetangga yang baik. Dan kalau sudah kita punya tetangga baik, Masya Allah, sa'adah. Allah alaihi wasallam dalam hadisnya pernah menyebutkan min sa'adatil mar'i, ya, di antara kebahagiaan seseorang itu ada 4 jemaah. Yang pertama adalah al-jarus sholih, tetangga yang salih. Kata Rasulullah, bahagia kita. Dan memang kita rasakan itu, ya, antara memiliki tetangga yang salih dengan memiliki tetangga yang tolih. Apa tolih? Kebalikan salih. Enggak. Mana yang buat pusing, Pak? Tetangga soleh apa tetangga yang enggak soleh? Yang membuat kita pusing biasanya tetangga yang soleh. Sakit gigi, yang penting koro-koro dia. Apa sih bilangnya? Karaoke ya? Ada kadang begitu, Pak. Kadang ya. Alhamdulillah di sini tidak, ya, sebagaimana di daerah lain kita dapati demikian. Ya, setel kuat kurang kuat dibuatnya. Kayak enggak peduli, pening kepadanya.
Kalau tetangganya soleh, nggak mungkin dia nggak bahagia. Ya, walaupun kalau kemudian nanti ada tetangganya soleh, dia yang pusing, nah berarti dia ini boleh jadi nggak soleh, Pak. Tetangganya rajin sholat, dia pula yang pening. Tetangganya yang sampai jamaah. Ya, ala kulli hal, kebiasaan manusia hari ini tentu ketika dia memiliki tetangga yang salih, lewat hadis Rasulullah tadi, dia mendapatkan satu as-sa'adah yang pertama, kebahagiaan yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wal markabul hani. Kebahagiaan kedua selain memiliki tetangga yang salih, dia memiliki, ini kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Manawi rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir, ya, Syarah Al-Jami' As-Saghir, ya, di mana dari hadis ini indikasi bahwa keempat kebahagiaan ini bolehlah kita cari. Ya, yang pertama tadi tetangga yang salih, memang kita perlu mencari tetangga yang salih, terutama yang belum punya rumah ataupun mencoba-coba ingin mengontrak rumah. Pastikan dan kalau bisa memang idealnya pilih tetangganya yang salih, karena kelak mereka lah yang menjadi teman pergaulan sehari-hari kita. Dia memiliki tetangga yang juga enggak salih, anaknya tetangga kita juga enggak salih, anak kita salih, ketularan nanti enggak salihnya, naudzubillah. Maka para ulama dulu berpesan soal memilih rumah dan tetangga, ikhtaril jar qabla dar. Pilih dulu tetanggamu, baru engkau pilih, lihat-lihat rumahmu. Cuman itu coba untuk membeli tanah, lokasi, tapak buat rumah kita, kan sesuai dengan kantong ya kan Pak ya. Jarang kemudian kita melihat bagaimana kanan kiri bakal menjadi tetangga kita. Yang penting sesuai dengan kantong, sesuai dengan duit, kemampuan kita, kanan kiri bagaimana. Itu biasanya kita ya. Idealnya dari dahulu ulama udah ingatkan, ya, sebelum pilih rumah, pilih dulu tetanggamu, maka bagaimana modelnya mereka. Ya, mudah-mudahan kalaupun belum solih, ya solihkan tetangga kita. Ya. Kemudian yang kedua tadi, kendaraan yang bagus. Enggak boleh juga memilih kendaraan yang bagus, itu juga kebahagiaan. Kita bisa bayangkan Pak ya, kalau kita nggak punya kendaraan bagus, ya, terus macet mogok tengah jalan, ya, sepi pula di sana tadi ya, masya Allah, di malam hari pulangnya misal, na'udzubillah, susah Pak ya. Jadi ketika kita bisa kemudian Allah berikan karunia rezeki yang cukup, bisa beli kendaraan yang. Ketiga, kebahagiaan seseorang muslim kata Nabi adalah ketika dia memiliki rumah yang luas. Berarti silahkan ketika itu membahagiakan dirinya, dan tentunya tidak ada tabzir, israf, berlebih-lebihan. Yang keempat, yang terakhir, atau pasangan yang soleh. Tentu orang tidak bisa bahagia hidupnya ketika dia tidak memiliki pasangan yang soleh. Ya, tentu seseorang ketika memiliki diuji Allah, pasangannya tidak soleh atau soleh, ini ujian yang sangat berat untuk hidupnya. Juga jangan-jangan si istri juga gitu, suaminya ketawa-ketawa sendiri lihat, siapa itu kira-kira, ya. Tapi kalau udah soleh-solehah, insya Allah, ya, Allah berikan kita kebahagiaan di hati kita. 4. Nah, yang pertama tadi tetangga soleh. Nah, untuk mendapatkan ketenangan ini, kesenangan, kebahagiaan ini, dengan kita memiliki, Allah berikan kita tetangga yang saleh, tadi syaratnya apa? Solehkan dulu diri kita. Kita udah soleh belum sebagai tetangga? Nanti tetanggaku, habis ku dengar kajian kemarin, ya Allah, jauh dari apa yang seharusnya dia lakukan kepadaku sebagai tetangganya. Lah dia sendiri belum melakukan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, tetangga kita dengan baik, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha bihi syai'a wa bil walidaini ihsana junub was-sahibi bil jankum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah katakan, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dan berbuat baik pula kepada dzil qurba sada. Wal yatama, berbuat baik pula kepada anak yatim, terutama yatim kalau memang dia ada hubungan kerabat dengan kita, inilah yang lebih diutamakan. Karena kata Allah, fakku raqabah
au it'amun fi yaum, pahala sedekah itu sendiri, dan kedua mendapatkan pahala silaturrahim. Jadi kita bisa silaturrahim dengan apa Bapak Ibu? Memberikan sedekah kepada sanak famili keluarga kita, Allah berikan 2 pahala. Pahala sedekah plus pahala silaturrahim. Kalau dia yang jauh, silakan Bapak Ibu tinggal transfer, itu insya Allah silaturrahimnya sudah dapat pahalanya. Ya. Apalagi hari ini kalau kemudian kita sering-sering pun datang, kan begitu. Terkadang Pak, kalau kita sering-sering datang ke keluarga kita, ingin niatnya silaturahim, boleh jadi ada yang malah memberatkan dirinya. Ya. Asal datang teh manis, gula juga, ya kan Pak? Datang lagi seminggu 3 kali, mikir juga dia Pak, apa lagi gula ini udah habis pula, datang pula lagi dia. Niatnya silaturahim memang. Ya jarang-jarang sih kejadian seperti ini. Cuman malah kemudian kalau kita sering-sering datang mengganggu dia, ya juga jangan. Yang terpenting adalah bagaimana dia terbantu dengan kehadiran kita. Tapi kemudian apalagi perintah Allah selain tauhid, nyembah Allah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, wal jari dzil qurba. Berbaik pula lah kita kepada tetangga kita, dan di sini di An-Nisa 36 ini Allah sebutkan ada yakni 2 macam tetangga. Yang pertama al-jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, harus berbuat baik dengan mereka dan ini paling diutamakan. Kemudian ada lagi tetangga yang kedua, wal jaril junub, tetangga jauh. Kebayang enggak Bapak Ibu dengar istilah tetangga kok jauh? Tetangga Pak jauh apa dekat Pak? Saya tetangga Bapak tidak? Halo Pak, Bu, saya tetangga Ibu apa tidak? Enggak dong. Ya. Memang Aisyah radhiallahu anha pernah ditanya, ya, wa ma haddul jiwar ataupun wa ma haddul jar? Apa batasan dikatakan seorang itu tetangga? Dalam sebuah riwayat bukan cuma Aisyah tapi juga Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Hasan juga meriwayatkan demikian, bahwa yang disebut dengan tetangga adalah arba'una dar, 40 rumah, 40 kakak, min kulli janib, dari segala arahnya. 40 kakak sebelah depan kita, 40 kakak kanan kita, 40 kakak kiri kita, 40 belakang rumah kita. Itu tetangga. Aisyah, Al-Auza'i dan Al-Hasan mengatakan itu disebutkan dalam kitab Nadratun Na'im, ya, fi makarim akhlaq Rasulihil Karim. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tetangga jauh ada Allah istilahkan dalam An-Nisa 36 ini. Apa maksud tetangga jauh? Tetangga jauh ini adalah yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Tetangga tapi nggak ada hubungan kerabat. Ya. Nah, tetangga yang ada kerabat ini yang lebih diutamakan. Terutama kalau dia satu agama. Ya. Sehingga Asy-Syaikh, ya, beliau pengarang Dalilus Sa'ilin, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kitabnya tebal, bekal aktivis dakwah. Di sana disebutkan akhirnya tetangga ada 3 macam jamaah, ditambah karena perbedaan agama. Tetangga yang pertama ini adalah tetangga yang kafir, tidak beriman, tidak seagama dengan dia. Nah, ini apa hak dia sebagai tetangga kita? Dia hanya mendapatkan hak tetangga saja. Tadi kalau dia 40 kakak dari rumah kita, sebagaimana riwayat Aisyah, Al-Auza'i dan yang lainnya. Tetangga yang kedua, ya, dia tetangga yang seagama muslim tapi nggak ada hubungan kerabat dengan kita. Apa haknya Bu, Pak? Dia mendapatkan hak tetangga yang kedua, hak dia sebagai muslim satu agama dengan kita. 2 haknya. Nah, yang ketiga, hak tetangga yang ketiga yang lebih dekat lagi, yang lebih istimewa lagi. Siapa? Dia tetangga satu agama, ada hubungan kerabat pula dengan kita. Berapa hak dia? Ya 3 juga. 1, hak dia sebagai tetangga. 2, hak dia sebagai seorang muslim.
yang seagama dengan kita. Dan banyak hadis Rasulullah SAW sampaikan hak-hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Di antaranya hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya ada 6. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam hadis yang pertama di Bulughul Maramnya, kitab Al-Jami'. Ya. Kemudian hak dia yang ketiga, selain dia seorang tetangga, hak tetangga dia dapatkan, hak sebagai seorang muslim dia harus kita juga berikan, dan hak dia yang terakhir adalah dia sebagai saudara kita. 3 tipe, 3 macam tetangga. Artinya orang yang pertama, tetangga pertama sekalipun kafir, harus berikan tetangga ini haknya jemaah. Ini kita seorang muslim yang taat kepada Allah, pecinta sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun tetangga itu kafir, tunaikan hak dia. Dia memiliki hak dari kita sebagai tetangganya yang muslim ini. Bahkan tunjukkan ketika muslim kita ini muslim yang taat. Tunjukkan akhlak muslim kita yang diajarkan Rasulullah. Sekalipun dia kafir, tidak seagama, se-Islam dengan kita, tunaikan jemaah haknya dia sebagai tetangga kita. Namun tadi ketika dia tetangga kita tapi dia non muslim, berapa hak dia miliki tadi? Hak apa? Tetangga saja. Kita ulangi lagi. Kalau kemudian dia orang muslim tapi nggak ada hubungan kerabat dengan kita, dia tetangga, berapa hak dia? 1 hak tetangga, yang kedua hak dia sebagai seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang ketiga ini yang lebih istimewa, 3 hak dia yang harus kita tunaikan kepadanya. Dia tetangga, dia juga memiliki hak muslim, dia juga memiliki hak kerabat dengan kita. Ya. Sekali lagi, yang kafir pun mari kita berbakti dengan siapapun dianya, berbuat baik maksudnya kepada tetangga-tetangga kita ini. Karena Rasulullah SAW telah contohkan itu. Beliau punya tetangga Yahudi jamaah. Kemudian kebiasaannya hampir setiap hari dia menaruh kotoran sampah di depan rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang Madinah ini ya itu banyak Yahudi juga saat itu. Beberapa orang ada di Madinah orang-orang Yahudi. Dia tiap harinya meletakkan sampah di depan rumahnya. Pak, Ibu, kalau kita yang jadi Rasul gimana, Bu? Perang kan gitu kan? Apanya ini sampah pula ditaruh di sini. Ya, ngajak gelut apa gimana? Kan gitu, Pak ya. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian setiap hari demikian Rasulullah bersabar dan bahkan kemudian membalas kejahatannya dengan kebaikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Ya, tersebut dalam Quran surah Fussilat surah 41 di ayat yang ke-34-nya. Ya, tidak sama. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka tolaklah, balaslah kejahatan orang lain dengan kebaikan. Orang lain jahat sama kita, Allah perintahkan di Fussilat 34 baik-baik sama dia. Bukan berarti nggak boleh balas, ada. Cuman saya ragu kalau saya sampaikan dalilnya Bapak mau amalkan ini. Insya Allah. Cuman kalau salah kajian, hati-hati. Iya. Pada dasarnya jangan dibalas. Fussilat 34 balas dengan yang lebih baik. Dan Rasul amalkan itu. Namun kalau sudah kebangetan, dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, paling tidak membuat dia jera agar jangan muncul korban berikutnya dengan kezalimannya, bolehlah kita balas sekedar apa yang dia buat sama kita. 1 surat setelah Fussilat, surat ke-42, surah Asy-Syura. Ya. Ayatnya yang ke-39 dan 40. Kalau mereka berbuat zalim, kaum muslimin dibolehkan untuk membela diri. Bela diri, Pak, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Surah 42 ayat 39-nya. Baru kemudian nanti Allah katakan di ayat yang ke-40-nya, ya, tidaklah balasan kejahatan kecuali kejahatan yang serupa. Asy-Syaikh ya Mustafa Al-Adawi beliau sampaikan dari ayat ini, seorang dalam hal dia diterzolimi, bolehlah dia 1
tingkatannya membalas. Yang kedua, dan ini yang afdal, tidak dia balas tapi dia maafkan sebagaimana yang tertuang dalam ayat itu juga. Jangan dimuliakan Allah, tapi ingat balasnya sekedar kemudian membuat dia jera agar dia tahu betapa sakitnya ya yang dia perlakukan orang lain, agar dia juga merasakan kemudian dia tidak mengulangi lagi dan korban berikutnya. Maaf, bapak punya istri diganggu ya, bahkan mungkin disentuh-sentuh sama dia, balas istrinya pula bapak sentuh. Oh bukan ya, jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemari ya, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, bukankah aku memang zalim, jahat kepada engkau, dan kemudian engkau tetap masih menjenguk saya saat saya sakit? Apakah ini yang diajarkan agamamu dan yang engkau ajarkan kepada umatmu? Apa jawab Rasulullah SAW? Bahkan lebih dari itu, Pak Yahudi, lebih dari itu. Untuk kami harus berbuat baik kepada sekalipun non muslim. Ya, masya Allah, toleransi sekali kita orang Islam ini. Kecuali kalau udah menyangkut hal akidah, nggak ada toleransi. Karena kalau udah kaitannya dengan akidah, hati-hati. Disangka toleransi, rupanya masuk ke toleransi. Wah, iya Pak ya. Harus mengucapkan selamatlah, inilah, itulah. Nggak bisa. Sedangkan orang minum khamr, boleh Pak dibilang selamat minum khamr? Boleh nggak Pak? Ada orang judi, selamat berjudi. Ini boleh nggak ucapan ini? Boleh. Biar toleransi misalnya. Ada orang mabuk-mabukan, supaya toleransi kita bilang dia selamat minum khamr, bermabuk-mabukan. Haram. Ada orang zina, selamat zina, lanjutkan. What? Itu mah enggak toleransi. Ya, gimana dia mau amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia katakan selamat? Maka ketika seorang mensekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, haram dia katakan selamat menyembah selain Allah. Tapi kan niatku enggak begitu, cuma menyenangkan hatinya. Lah kapan dia mau amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia katakan selamat? Seseorang kalau sudah dikatakan selamat dengan aksi maksiatnya, maka enggak akan pernah dia kemudian mengajak, ayo berubahlah, janganlah engkau menyembah selain Allah. Enggak mungkin. Sedangkan dia sudah mengatakan selamat. Maka bedakan antara toleransi dengan bagaimana ya seharusnya yang tidak dilakukan seorang muslim dengan hal-hal yang hari ini sungguh sangat ya menjadi petaka musibah bagi umat akhir zaman ini. Ya. Jangan dimuliakan Allah, ini Rasulullah sangat toleransi, sangat tenggang rasa, menjadi tetangga yang sangat baik sekalipun tetangganya Yahudi jamaah. Sampai kemudian si Yahudi tadi, apakah ini yang diajarkan oleh agamamu dan yang kau ajarkan kepada umatmu? Bahkan lebih dari itu, kata Rasulullah. Sampai kemudian dia menangis dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Bapak Ibu. Dengan sikap Rasulullah menjadi seorang tetangga yang sangat lembutnya, sangat solehnya kepada tetangga. Hak-hak tetangga tetap dia amalkan oleh Rasul kita ini. Tetap dia jenguk sekalipun dia sakit. Dan inilah seorang tetangga yang salih. Hak-hak tetangga, akhlak kita dalam bertetangga, jenguk dia sekalipun dia sakit, sekalipun dia seorang kafir. Ya, Masya Allah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis Imam Ahmad, beliau Rasul kita SAW ini ya pernah jamaah yang dimuliakan Allah mengatakan, ketika ditanya ma haqqul jar, apa yang menjadi hak seorang tetangga itu, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakni ketika dia sakit engkau jenguk, ya. Ketika dia sakit engkau jenguk, ketika dia fakir, dia sangat membutuhkan bantuanmu, engkau bantu dia, ya. Masya Allah. Ketika bahkan dia meninggal, antar ittaba'ta janazatah, ya, engkau bawa jenazahnya. Namun kecuali kalau tetangganya kafir tadi, soal kita menghadiri prosesi ya pemakaman ala tipe mereka hari ini sudah tidak dibenarkan karena ya rentan ya dengan syiar-syiar keagamaan mereka. Di sana bahkan ada gendang berapa? 90? Oh 9-nya ya. Dan misalnya ada ya syiar-syiar yang lainnya yang kita tidak boleh berada di situ. Tapi kalau tidak ada silakan.
Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Al-Imam Ibnu Rushdi Al-Maliki menyebutkan kebolehan bahkan seseorang itu memandikan jenazah orang kafir berdalil dengan Ali bin Abi Thalib ketika meninggallah ayahnya Abu Thalib, meninggal dalam keadaan kafir. Rasul kasih tahu kepada Ali, ayahmu meninggal dunia, silakan datangi. Ali seorang muslim, ayahnya mati kafir, diperintahkan Rasul untuk silakan datangi. Enggak masalah mendatangi mereka. Cuman memang ketika aman dari syiar-syiar kekafiran saat proses jenazah mereka. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan hak-hak tetangga kita yang lainnya. Ya. Di mana ketika tetangga kita tadi itu ya dia merasakan harumnya, terganggunya karena harumnya masakan kita, itu juga tidak dibenarkan untuk kita lakukan. Maka dalam hadis yang lain Rasul katakan, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'ahu. Kalau engkau masak masakan yang berkuah, perbanyak kuahnya. Perbanyak kuahnya. Untuk diapakan? Falyanzur ahla baiti jiranihi. Agar kemudian dia melihat ya keluarga tetangga dia. Kemudian dia bagikan itu kuah kepada tetangganya itu. Rasul juga sampaikan kepada nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, ya, hendaklah seorang tetangga, yakni kalian ini, berbuat baik kepada tetangganya sekalipun dengan memberikan daging yang berada di kuku seekor kambing. Daging di kuku kambing, Pak, berapa banyak lah, Pak? Ya, tergigit pun tidak, ketelan sajanya, nggak kerasa dagingnya. Jadi ini kiasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dengan daging yang sedikit, berikan itu tetanggamu. Ya, jangan kemudian dia cuma mencium, wah mantep bah tetanggaku nih, masak rendang nih ya. Cuma kebagian keciumannya aja, aromanya aja, wangi aja yang dia kebagian. Dagingnya nggak nyampe, wanginya sampai. Rupanya pas pula dia sedang susah. Ya, belum ada duit kemudian untuk belanja, tidak berasap lagi dapurnya malah. Ya, dan hari ini memang nggak berasap, Pak, ya. Pakai gas pulanya ya. Kalau yang pakai kayunya berasap, Pak, ya. Ya, itu hanya istilah juga, maksudnya sudah nggak lagi masak dari beberapa hari yang lalu. Tetangga masak dengan aroma yang menyedapkan. Hati-hati. Rasulullah sangat ya kecam ini tetangga. Dia tidak beriman kepada Allah ketika dia kenyang sedangkan perut tetangganya dalam keadaan perut kosong. Allah laknat ini. Na'udzubillah. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertanggalah dengan baik kepada siapapun itu, termasuk Rasul telah contohkan tadi. Ya. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah juga tetangganya Yahudi. Mau jual rumah dengan dipatok harga 1000 dinar. Ini harga sangat fantastis, enggak harga normal. Orang nawar, wahai Pak Yahudi, enggak normal harga yang kau pasang ini. Oh, 1000 dinar. Mau tahu antum? Kata dia ya, ini masih harga rumah. Ya, kalau Anda mengatakan ini harga rumah itu mahal, Anda belum tahu. Sebenarnya ini sudah termasuk biaya Anda bertetangga dengan Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kaget dia. Ya. Akhirnya jadi dibeli enggak, Pak? Ternyata tidak. Ibnul Mubarak malah enggak masalah tetangga sama si Yahudi kalau enggak ada masalah tengkar katakanlah kemudian mengganggu agama beliau, ibadah beliau. Karena tidak, maka justru Al-Imam Ibnul Mubarak tahu tetangganya sedang kesusahan. Malah ngasih tetangga Yahudi, Pak enggak usah jual rumahmu nih, saya kasih 1000 dinar. Apa enggak makin ya ketiban rezeki banyak banget nih Pak Yahudi ini ya. Tapi begitu jamaah, karena kesolehannya Ibnu Mubarak dipatok harga rumah tadi itu mahal. Ada nggak Pak kira-kira di sini begitu? Rumahnya mahal karena antum, saya kasih rumah saya ini mahal, antum nggak tahu tetangga antum Pak Kiai ini, oh ya kan, Pak Haji ini. Oh iya, ulah ya itu Pak Haji itu soleh, nggak apa-apalah mahal-mahal saya beli. Nah, insyaallah. Dan ini dilakukan oleh ulama yang lain. Ya. Saat ya itu pernah juga kemudian peristiwanya sama. Sa'ad bin Al-As ini dikatakan oleh seorang tetangganya, ya, masya Allah, tetangganya mengatakan saya ingin jual rumah saya seharga
1000 dirham. Tadi 1000 dinarnya, ini sekitar 1000 atau 100 dirham. Tetangganya kemudian mengatakan, ini sangat mahal. Ya, ini sangat mahal. Baru apa kata beliau? Saya sebenarnya menjual, mirip dengan ucapan tadi si Yahudi, bahwa intinya antum akan bertetangga dengan seorang yang sangat baik sama tetangganya. Saya ini, ya, dimana saya tidak akan lagi mendapatkan kalau saya jadi jual tetangga yang soleh semacam Sahal bin Al-Astadi, di mana tidaklah aku keluar rumah ketika berjumpa dengan dia selain dia akan pasti menyapaku, apa kabar? Tidaklah kalau saya pergi lari rumah kemudian dia masih di rumahnya, tidak kemana-mana kecuali dia jaga rumahku. Tidaklah kalau aku pulang selain melainkan dia juga akan menyapaku. Kalau aku sakit pasti dia jenguk aku. Kalau saya butuh dia bantu aku. Saya sebenarnya galau kalau mau jual ini. Wah ya Pak ya, 100 atau 1000 dirham ini, Masya Allah. Ini jangan tanya harga Pak. Ini cerita tetangga. Saya pun sebenarnya rugi mau beli ini, mau jual ini. Maka akhirnya Sahal tadi mendengar ya hal itu, karena dia sebagai tetangga yang memang betul-betul terbukti soleh, kasihan dia lihat tetangganya ini yang mau jual rumah karena ya sudah sangat membutuhkan uang. Pak, jangan Anda jual. Nih saya kasih aja lah. Nah, nggak usah jual. Karena boleh jadi saya belum menunaikan hak saya sebagai tetangga yang saleh untuk saya berikan kepada Anda. Anda sedang kesusahan, saya tidak menunaikan, tidak menyelesaikan kesusahan Anda, membantu kesusahan Anda. Boleh jadi saya termasuk tetangga yang tidak saleh. Maka nih Pak, nggak usah jual. Nih saya kasih. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebaliknya pun demikian. Abul Aswad Ad-Du'ali pernah jual rumahnya. Ketika ditanya kenapa kau jual rumah, ini jadi kejual ya, jadi kejual. Kenapa Anda jual? Sebenarnya saya nggak jual rumah. Terus maksudnya saya jual tetangga saya. Kok bisa gitu? Yang jahatan luar biasa sama saya. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala bilang begitu. Saya sebenarnya nggak jual rumah, saya jual tetangga. Saya mau pindah ke yang lain. Ya, terganggu dia. Pagi mau baca Quran, mau duha, kedengar dangdut sebelah kiri. Ya, zuhur mau baca Al-Quran, kedengar lagu rock di depan sana. Ya, maghrib habis sholat mau baca Quran lagi, kedengar pop misalnya dari sebelah kanan. Ya, malam mau tidur dari belakang pula. Ya. Dikelilingi dengan orang-orang yang Masya Allah mengganggu ibadah dia. Maka benarlah tidak berlebihan Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah katakan demikian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya ingat, maka ketika seseorang tidak menunaikan hak tetangga, justru sebaliknya dia zolimi, dosanya berlipat ganda dari dia zolimi orang lain di luar sana. Rasul pernah tanya, matakuluna fi zina, apa pendapat kalian tentang zina itu? Ya, zina adalah haram. Haram Allah wa rasuluhu fahuwa haram ila yaumil qiyamah. Adalah perbuatan yang haram, Allah dan Rasulnya haramkan, dia adalah haram sampai nantinya hari kiamat. Tahu tidak kata Rasulullah? Seseorang li ayyazniya, seseorang berzina dengan bi asyri niswatin, 10 wanita dia zinahi, sungguh itu aisaru alaih, lebih mudah baginya, lebih ringan dosanya untuk dia dibandingkan ketika dia berzina bimro'ati jarihi, dengan seorang wanita tetangganya. 10 wanita dia zinahi yang bukan tetangganya, lebih ringan dosanya dibandingkan dia menzinahi satu orang wanita tetangganya. Wa matakuluna, dan apa menurut kalian ya tentang pencurian as-saraqah? Sama jawabnya, adalah haram, haram Allah wa rasuluhu fahuwa haram ila yaumil qiyamah. Keharaman yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan, dan dia haram sampai hari kiamat. Tahu tidak? Li ayyasriqar rajul, seseorang mencuri ya asyra abyatin, 10 rumah pernah dia curi, aisaru alaih, itu lebih ringan dosanya untuknya dibandingkan dia mencuri isi 1 rumah saja, dan itu milik tetangganya. Jangan dimuliakan Allah, apa kata ulama dari hadis ini? Dosa menzolimi tetangga lebih besar dosanya daripada dia menzolimi orang yang bukan menjadi tetangganya. Ya, bukan kalimatnya boleh ya. Lebih besar dosa, sana ya dosa besar juga.
Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau dia kemudian berdoa kepada Allah, kalau mustajab, dan ini sesuai dengan hadis Rasul, da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang terzalimi akan dikabulkan Allah. Sa'id bin Zaid, seorang termasuk 10 yang di zaman Rasul surga, diadukan oleh seorang wanita kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Wahai Muawiyah, Sa'id ngambil tanah kami, batasnya dia geser, dia apa istilahnya sini? Dia betul ambil itu batas tanah tidak sesuai. Dia ambil jatah tanah itu, diadukanlah kepada Muawiyah. Muawiyah panggil, benarkah? Masya Allah, tidak mungkin saya lakukan, sedangkan saya sendiri mendengar Rasulullah pernah bersabda, besok akan digantungkan di lehernya itu bumi bahkan 7 kali lipatnya, karena dia telah mencuri, ngambil beberapa jengkal batas tanah tetangganya. Apakah mungkin aku lakukan? Dia doa langsung, ya Allah, matikan wanita itu ya Allah. Di rumah, di tanahnya sendiri, dia masuk ke lubang, dia masuk dan meninggal di situ ya Allah. Terjadi jamaah. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Maka jamin menggunakan Allah, mari ya, kita bertangga dengan tetangga kita tunaikan hak-hak mereka. Ya, baik ketika mereka sakit kita jenguk, mereka meninggal kita selesaikan jenazahnya, mereka kemudian membutuhkan apapun bantuan, mari kita bantu setentunya sekuat yang bisa kita bantu. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkannya, dan kemudian Allah berikan kita karunia tetangga yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Segala kurangan kami dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah di Malaysia kita sambung sesi tanya Ustaz. Beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang mengganjal di hati, maka bertanya. Siapa yang